Orang kan dari historinya kan. Dari historinya kan orang dia punya pikiran atau enggak. Kalau Jokowi nggak punya pikiran, bacanya Sinchan kan gitu kan. Dia punya pikiran, bacanya buku-buku yang berat lah. Berat lah, ya kan, Ray Dalio, apa buku tentang fiksinya aja Ghost Fleet misalnya. Ghost Fleet, revolusi yang paling baru sekarang tahun 2024, orang Belgia itu bukunya dia baca itu tentang revolusi Indonesia, tentang apa. Itu top lah. Kalau Prabowo sih dari segi itu dia sangat banyak membaca buku-buku tentang bangkitnya sebuah bangsa, Why the Nation Fail, apa segala. Jadi saya percaya itu, dan percaya historinya, percaya keluarganya, percaya ini bahwa mereka tuh punya agenda untuk bangsa gitu loh. Nah, persoalannya ya kan dia ini seperti apa namanya, campur dengan kotoran. Jokowi dan orang-orang ini kotoran kan kira-kira. Kalau dia kan bersihnya, temu kotoran. Nah ini dia harus bagaimana benalu-benalu kotoran ini dibersihin. Jadi itu yang takes time. Jadi saya percaya tapi takes time. Nggak mungkin dia bisa melakukan pembenahan itu secara cepat. Soal takes time, apakah setahun ini tidak terlalu lama? Atau abang melihat bahwa mungkin deadline-nya memang setahun. Setelah itu bersih, beres. Kalau dalam bahasa Al-Quran, tidak lagi talbisul haqq wal batil misalnya. Tidak lagi mencampur adukan tadi. Ya, kalau saya kemarin rapat dengan Jonghor dan Rocky Gerung ya tentang memandang situasi ini, ya tentu kita berusaha ini ada siklus tahun. Nah, dan saya kalau Rocky kan istilahnya radical break. Radical break itu kan suatu pikiran yang ekstrim menurut saya betul. Ya kan. Nah, kalau saya sih sebenarnya yang penting ada evolusi dipercepat. Jadi bukan revolusi. Evolusi tapi dipercepat kan gitu. Karena tidak mungkin dia karena kalau terlalu evolutif tiba-tiba 5 tahun kan. Ya, kalau evolutif makanya dipercepat ya, dipercepat. Misalkan orang bilang ini FUFA harus diganti. Ya kan? Ya, itu kan maunya forum purnawirawan TNI, maunya kelompok-kelompok kritis apa segala. Tapi kan bagi presiden kan itu ada satu kesulitan. Karena apa? Karena kan dia kan berutang budi sama FUFA ini. Kan kira-kira dan gitu. Kalaupun tidak berutang budi, urusannya kan konstitusi itu. Susahnya itu gimana caranya coba? Kenapa susah? Kalau konstitusi mah nggak ada susahnya dong. Nggak ada susahnya. Itu kan bisa presidennya tetap, wapresnya diganti. Kan gitu. Ya kan itu gampang. Konsensus DPR, DPD, besok Gibran langsung ganti. Kan gitu. Kalau soal legal. Ya. Karena kita tahu di Indonesia ini Gibran aja yang tidak punya hak konstitusi, kemudian konstitusinya dirubah sehingga dia menjadi anak haram konstitusi, kan kira-kira gitu. Nah, problem kita ini bukan soal itu, tapi ketegaan seorang presiden terhadap wakil yang selama ini menemani dia untuk maju, kan kira-kira gitu. Jadi itu tadi antara forum purnawirawan TNI, ya Sunarko CS itu Pak Trisutrisno dengan realitas yang terjadi itu agak susah menurut saya. Jadi bukan soal radical break, mungkin kita secara simboliknya susah, karena Gibran ini kan simboliknya kan susah. Tapi orang-orang yang kerja untuk pembangunan, yaitu menteri-menteri ini harus dievaluasi. Terutama menteri-menteri yang strategis, MBG, koperasi, ya kemudian beras nih, isu beras, pangan nih sekarang kacau balau, ya kan, kemudian apalagi nih energi, itu mesti dievaluasi serius. Ya mungkin perumahan juga termasuk. Yang menurut saya inilah kalau ini gagal, maka Indonesia gelap itu sekarang berlanjut jadi Indonesia cemas.